Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar lagi tentang algoritma graph, tapi kalau sebelumnya kita pakai Neo4j, not to fact. Nah, sekarang kita hanya pakai network X saja. Jadi network X ini adalah sebuah package ya, library dari Python yang berguna untuk membuat dan memanipulasi network yang cukup kompleks. Jadi kalau nanti kita bicara pip instant network X ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke sebuah contoh. Jadi masih ingat ya, kemarin kita pakai data tentang data dosen pembimbing di lab ADDI. Nah, ini mahasiswanya angkatan 2012, kemudian ini ada dosennya, dosen pembimbing 1, dan ini dosen pembimbing kedua. Oke, sebelumnya saya akan ulang lagi ya terkait tentang bagaimana kita mengimport data CSV. Jadi tadi datanya kita ambil, kita simpan dalam bentuk dospem.csv. Nah, ini kita lihat isinya seperti ini isinya. Kemudian di sini kita buat bahwa from Panda Edge List, source-nya, node-nya ya, di sini bisa dilihat node-nya. Node-nya untuk source node-nya itu adalah mahasiswa di sini. Kemudian targetnya adalah dosen pembimbing pertama. Nah, ini kita buat hubungan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang hubungan antara mahasiswa dan dosen pembimbing kedua, kita buat seperti ini. Jadi kita buat data frame baru namanya df2. Kemudian mahasiswa, dosen dan dosen pembimbing kedua ini kita drop yang tidak ada. Ini kan ada yang tidak punya dosen pembimbing kedua kan. Nah, setelah itu baru kita ubah data frame-nya menjadi list ya, menjadi tipe data list seperti ini. Kemudian kita buat relasi add x from list, jadi list, karena data frame tidak bisa langsung. Nah, kita beri label pembimbing dosen kedua, pembimbing kedua. Kemudian kita buat labeling. Jadi labelingnya ini adalah semua nama node-nya. Jadi makanya kita g.nodes. Tadi kan kita namanya variabel graf kita itu g, nodes ini key-nya. Key itu nilainya. Nah, ini. Kebetulan untuk matplotlib itu kita butuh labelnya itu bentuknya seperti ini, titik 2, jadi makanya ini dibuat 2 kali. Kemudian baru kita ini kita draw di sini ya, jadi kita gambar di mana di sini labels ya, labelsnya ini kita terukan di sini, kemudian age-nya. Nah, terus kemudian kita tambahkan labelsnya itu kita ngambil variabel ini labels ya. Nah, ini kebetulan sama seperti kemarin kita buat dosen paling populer, di mana dosen populer tuh kalau ini ya, df data frame dosen. Jadi cari orang yang ada namanya, cari node yang namanya ada di dosen, di mana degree-nya ya, degree-nya itu harus lebih besar dari 1. Jadi maksudnya mahasiswa bimbingan itu lebih dari 1. Nah, ini kemudian kita ini orange warnanya, kemudian ini node list-nya kita beri nama, data list-nya ini hanya digambarkan ada dosen populer aja yang warnanya orange ya. Jadi ini kita lihat ini Reni Pradina, saya, kemudian ini ada Pak Didit. Nah, ini Pak Johan karena punya 1 makanya warnanya biru. Oke, nah selanjutnya di dalam ini kita bisa cari density dari networknya. Nah, ini karena tidak semuanya saling terhubung ya, masih ingat pelajaran sebelumnya. Nah, ini network density-nya kalau dihitung sama dengan 0,09. Ini pakai nx titik density g ya, nilai g-nya tadi grafnya. Kemudian kita bisa ngitung degree-nya. Kalau tadi kita menghitung dosen berdasarkan degree-nya, ini bisa ini degree dig sama dengan ini ya, yang penting g titik degree. Nah, ini nodes-nya ini kita bisa dapatkan ini. Hasilnya seperti ini, nama-nama ini. Jadi bisa dilihat di sini Pak Didit ada 6, bimbingannya saya ada 7. Dan seterusnya ya. Jadi ini nilai dari masing-masing ini. Jadi ini tidak ditampilkan semua. Oke, selanjutnya adalah kita bisa menampilkan ya, di sini menampilkan visualisasi degree-nya. Jadi kita visualisasikan orang berdasarkan degree-nya. Nah, di sini kita buat color-nya beda. Jadi tiap degree, jadi misalkan kalau ukuran degree-nya beda, maka warnanya juga akan beda. Jadi bisa dilihat di sini degree-nya kita ubah 2000 dikali degree-nya berapa. Jadi V in G ya, jadi G. Jadi degree-nya berapa, ini nodes-nya berapa, kemudian node size-nya berapa di sini.
size-nya pun kita buat berbeda. Jadi kalau orangnya semakin populer, maka ini degree-nya juga node-nya bulat-bulatnya ini juga semakin besar. Jadi kita kalikan 100 dikali nilai degree-nya. Nah, baru kita buat di sini. Baru node color-nya sama dengan node color ini ya. Kemudian node size sama dengan node size-nya ini. Jadi kalau kita gambar, coba kita lihat di sini gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini saya di sini ya degree-nya, karena degree-nya tinggi ya, ini sini seperti ini. Jadi ini perbedaan degree antar ini. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan algoritma centrality lainnya, seperti misalkan contohnya adalah ini di sini yang sebenarnya banyak ada. Jadi bisa dilihat di API-nya dari API-nya dari NetworkX. Jadi sebanyak tersedia apapun di sana, jadi bisa dilihat ya. Ini misalkan saya contohkan di sini ada 3, jadi bitwiness, agent vector, dan closeness. Ya, mungkin kalian yang sudah belajar yang bitwiness sama closeness. Nah, ini misalkan kita buat seperti ini. Jadi cara eksekusinya cukup gampang. Ini G gini ya, G dan G di sini. Nah, kemudian kita baru set node atributnya. Misalkan kita tambahi bahwa yang set node-nya itu ada bitwiness, ada eigenvector, dan closeness. Jadi ini enggak wajib ya sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melakukan ini, kita ubah. Jadi misalkan kita buat visualisasi berdasarkan nilai eigenvektornya. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau dari tadi degree, nah sini eigennya. Kita ini ya, node color-nya kita samakan dengan degree-nya aja, tapi ini bisa diganti ya. Diganti misalkan sama-sama eigendic value, kita buat di sini. Nah, kemudian di sini figure size-nya berapa. Nah, ini node color-nya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang penting size-nya aja yang berbeda, kalau warna boleh beda. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi eigenvektor dari di sini yang paling besar adalah Bu Reni. Bisa dilihat ya, Bu Reni, kemudian diikuti Bu Irma, selanjutnya saya dan Pak Didit dan saya. Seperti ini. Jadi ini nilai eigennya cukup besar. Oke, jadi kalau dilihat berdasarkan sorting ya, berdasarkan eigennya seperti ini. Ini. Nah, kenapa sih siapa ini Ayu sama Nuke ini kok tidak ini ya, tiga ini karena di ini tadi yang yang dibuat adalah yang berubah di sini warnanya hanya nama dosennya. Jadi yang Nuke dan lain-lain ini colornya tetap hitam ya, ya. Tapi yang terpenting di sini adalah size-nya memang lebih besar daripada misalkan Dea ini lebih besar daripada dosen-dosennya di sini ya, dari Pak Didit dan saya. Oke, itu cara visualisasinya. Jadi tinggal Anda ngubah-ngubah aja. Jadi kalau urutan terbesarnya seperti ini. Kemudian kalau bitwiness seperti ini, kalau misalkan 3 besar, jadi Anda ambil seperti ini, eigen, di sort, baru kemudian urutannya seperti ini. Kemudian ini untuk yang bitwiness ya, sama seperti ini. Nah, sama juga kalau kita mau memvisualisasikan sama kayak tadi, ini diganti bitwiness dig, dan ini misalkan Anda nggak suka pakai degree, boleh pakai bitwiness dig values juga ya, dari value dari setiap masing-masing V-nya tadi. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Hasilnya berbeda ya. Di sini saya dan Pak Didit sudah agak besar daripada Bu Irma. Ya, jadi karena memang agak ini. Kemudian untuk closeness juga sama ya. Ini. Nah, ini kalau Anda hampir sama, tinggal closeness 3 besarnya siapa. Kemudian closeness dig value-nya berapa, ini tinggal diubah-ubah di sini bagian ini. Nah, ini hasilnya seperti ini, closeness. Nah, oke. Nah, selanjutnya juga ada harmonic centrality. Jadi Anda kemarin sempat kan ya belajar harmonic centrality. Nah, ini juga sama, perintahnya juga sama, pakai harmonic centrality G. Jadi cukup mudah ya. Jadi cukup Anda punya model 1G di atas yang sudah Anda ambil dari Pandas, di mana Pandas atau data frame ini ngambil dari CSV. Anda bisa memakai ini, tinggal main-main di algoritmanya aja.
Nah, kemudian kita bisa melakukan clustering. Di sini juga punya cluster ya, NX cluster. Cuman di sini dia tidak menemukan cluster karena clusternya semua kita graf kita kurang bagus ya, jadi tersebar karena memang satu mahasiswa itu satu dosen dan antar mahasiswa tidak terhubung satu sama lain, jadi akhirnya dia tidak mendapat komunitas klasternya jadi 0. Nah, selain itu Anda juga bisa pakai PageRank. Jadi masih ingat PageRank ya? PageRank ini untuk prediksi NX titik PageRank. Nah, alfanya misalnya kita buat 0,5 ya, tergantung dari datanya. Nah, ini seperti ini, kita dapatkan PageRank seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat nilai PageRank terbesar ya. Nilai PageRank terbesar adalah ini, Bu Reni, saya, dan selanjutnya Pak Didi dan Bu Irma, yang mungkin PageRank karena kan namanya dosen kan punya banyak mahasiswa, otomatis nilai PageRank-nya cukup tinggi. Nah, ini kalau dihitung, divisualisasikan PageRank-nya, tinggal ganti aja PR titik values di sini ya. Oke, jadi ini visualisasinya seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya nanti saya akan membahas tentang community. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.